Nah, jadikan magang mandiri ini sebagai cara biar aku menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru itu. Pesan-pesan buat teman-teman lekat di rumah nih. Halo sahabat lekat, kita berjumpa lagi nih di Lekat 7.0. Pada lekat kali ini kita membawakan tema Explore New Experience with Independent Internship. Dalam beberapa waktu ke depan, aku, Rifki Santoso, selaku moderator Lekat 7.0 akan menemani kalian melalui bincang santai mengenai magang mandiri. Sebelumnya, teman-teman lekat di rumah udah tahu belum sih magang mandiri itu apa dan apa bedanya dengan magang MBKM? Jadi, magang mandiri merupakan program dari HMJA yang ditujukan kepada mahasiswa S1 akuntansi untuk membantu membuat proposal magang kepada suatu instansi. Jadi HMJA dapat membantu teman-teman sekalian buat melengkapi syarat-syarat pengajuan proposal tersebut. Misalkan mendapatkan surat pengantar dari kampus dan juga mendapatkan tanda tangan dari Kepala Program Studi S1 Akuntansi. Oh iya, magang mandiri ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman, jadi berbeda dengan magang MBKM. Untuk kriteria mahasiswanya sendiri juga bergantung pada instansi yang kamu tuju ya teman-teman. Oh iya, aku ngebahas magang mandiri ini nggak sendiri loh. Aku ditemani oleh kakak akuntansi angkatan 20 yang udah berpengalaman dalam dunia magang. Siapa yang udah nggak sabar dan pengen tahu banget mengenai magang mandiri? Langsung kita sambut saja narasumber kita, Kak Lucy. Halo Kak Lucy. Halo, kenalin nama aku Lucy Syafira. Kalian bisa panggil aku Lucy. Di sini aku mahasiswa S1 akuntansi angkatan tahun 2020. Oh ya, Kak Lucy kan di sini diundang sebagai narasumber yang udah berpengalaman nih dalam dunia magang. Kak Lucy bisa menceritakan sedikit spoiler tentang dunia magang yang udah Kak Lucy jalani tuh. Oke, nah di sini aku itu baru magang di bulan Januari kemarin, itu tahun 2023, dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Itu aku magangnya di BSI KCP Jember Gajah Mada. Nah di situ aku memang sengaja apply karena aku memang tertarik banget di dunia perbankan. Jadi pikiran aku tuh kayak sometimes aku akan magang di BSI gitu. Ini pengalaman Kak Lucy tadi, kayaknya Kak Lucy udah siap nih buat menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Di sini udah terdapat nih berapa pertanyaan dari sahabat lekat yang udah dikumpulkan melalui Instagram HMJA, melalui question box dan juga link G-form. Lanjut saja ke pertanyaan pertama. Ini dari Sabita DR dengan akun Instagram @sabitadrtn. Bagaimana sih Kak cara mengatasi kegelisahan mahasiswa yang ingin magang tetapi belum memiliki pengalaman serta kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki? Kurang percaya diri ya. Kalau misalnya buat aku sendiri ya, percaya diri atau enggaknya itu tergantung dari mindset kita sendiri sih. Nah, rata-rata menurut aku sih orang yang kurang percaya diri ya, itu ngerasanya itu dikelilingi sama hawa-hawa negatif. Kayak aku bisa nggak sih kalau misalnya yang lain kayak gini, aku kok gini-gini aja. Ya, itu kan pikiran-pikiran negatif, itu nggak percaya bahwa kita tuh punya sesuatu yang bahkan bisa aja lebih dari mereka semua. Nah, menurut aku tanamkan dalam diri aja bahwa semuanya itu nggak ada yang perfect, nobody's perfect, semuanya pasti punya kelemahan masing-masing. Tapi balik aja ke dalam diri kita. Kalau misalnya kita manfaatkan kelemahan itu buat aja kita buat ngembangin diri. Nah itu baru orang yang selain kurang dari percaya diri, tapi dia mampu buat mau ngembangin dirinya. Nah kalau misalnya dari teman-teman yang belum punya pengalaman, nah jadikan magang mandiri ini sebagai ajang buat kalian itu menambah pengalaman, karena kan memang pengalaman nggak bakalan didapat kalau misalnya kita nggak mau mulai gitu loh. Nah kalian teman-teman bisa mulai dari magang mandiri ini gitu, dan jadikan magang mandiri ini benar-benar dimanfaatin buat teman-teman untuk ngembangin diri lagi, buat tahu gimana sih dunia kerja itu benar-benar harus manfaatin sih. Tuh guys, jadi perlu diingat kembali bahwa kita harus percaya diri nih, dan juga jangan malu untuk mencoba, karena kalau nggak dicoba gimana kita dapat pengalaman ya Kak? That's true. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Agung Daniel Saputra Tambunan dengan akun Instagram @dxniels. Gimana sih caranya cari informasi magang mandiri yang benar-benar selinier dengan prodi kita, yakni prodi akuntansi? Oke, selinier dengan prodi akuntansi. Jadi memang kan ya di setiap instansi itu, setiap perusahaan pasti ada yang namanya profesi akuntan. Tapi dari sepengetahuan aku,
nggak semua instansi itu terbuka sama akuntansinya. Dan kalau misalnya teman-teman di sini memang memang beneran tujuannya itu untuk magang di selinier dengan prodi kita, itu teman-teman bisa cari instansi yang memang akuntansi banget. Kayak contohnya nih, kayak KAP. KAP kan kantor akuntan publik. Selain di situ memang ada bagian akuntansinya, teman-teman di situ juga bisa kegiatan operasionalnya. Aku rasa memang di KAP ini pegawai-pegawainya itu kayaknya akuntansi semua nggak sih? Nah itu bisa teman-teman manfaatin. Dan selain misalnya KAP itu teman-teman kayak aku kemarin itu di BSI, di bank itu. Nah di bank aku rasa memang itu memang di lingkup ekonomi gitu loh, instansinya memang bawa ekonomi banget gitu loh. Nah aku ngerasa juga bahwa selama aku magang di BSI kemarin, aku ngerasa memang ilmu yang aku dapetin selama aku kuliah kemarin itu ada aja kepake di sana. Aku ngerasa kayak relate banget gitu loh, kayak bank ini meskipun yang nggak seakuntansi KAP ya, tapi aku masih ngerasa nih kayak masih selinier juga sama prodi aku. Jadi ilmu ekonomi yang memang udah aku dapat selama aku kuliah itu masih aja ada kepakainya di BSI gitu. Jadi pintar-pintar kita sendiri untuk mencari instansi yang tepat buat selinier dengan akuntansi. Ini ada pertanyaan yang dilanjut dari pertanyaan sebelumnya nih, masih berkaitan dari Sinvi Silhama dengan akun Instagram @silhama. Jadi untuk info magang biasanya diupload di mana ya Kak? Informasi magang, kalau misalnya sekarang kan udah canggih ya, udah informasi itu bisa didapat di mana aja, dari sosial media juga. Kalau misalnya informasi tentang magang, kemarin itu aku dapatnya memang dari relasi ya, dari teman-teman yang udah pernah coba magang di BSI, terus juga ada kakak-kakak pegawai yang aku tahu dari BSI itu nerima tempat magang atau enggak. Nah selain itu juga bisa didapat ke teman-teman HMJA udah pada sering nge-share juga nggak sih, selain di sosial media, di WhatsApp, di Instagram, itu kan udah banyak banget informasi magang yang teman-teman bisa ketahui gitu. Nah selain dari sosial media, yaitu dari relasi yang teman-teman dapat itu, dari kakak tingkat, dari teman-teman kalian sendiri yang memang sebelumnya udah pernah magang, itu menurut aku dari sana sih. Oke, jadi harus pintar-pintar mencari peluang magang ya. Iya, relasi itu memang benar-benar gak ada beresnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nisrina Zahratun Aulia dengan akun Instagram @nisrina.za8. Apa saja sih Kak yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti magang mandiri? Terus magang mandiri bakalan ganggu kuliah nggak ya? Kalau ganggu gimana cara ngatasinnya? Oke. Yang kudu dipersiapin ini berdasarkan pengalaman aku aja ya. Kalau misalnya aku dulu dalam mempersiapkan waktu aku ingin mengikuti magang mandiri, yang pertama itu make sure aja instansi yang kalian mau apply itu nerima teman magang atau enggak. Karena kan nggak semua instansi itu nerima teman magang gitu. Yang pertama benar-benar pastiin kalau instansinya itu benar-benar nerima teman magang. Dan yang kedua, kalau misalnya memang instansinya udah menerima nih teman magang, siapin dokumen yang diperluin buat apply magang di sana itu dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya aku kan kemarin magangnya di bulan Januari. Nah, aku tuh udah benar-benar siapin dokumennya itu sejak 2 bulan yang lalu, di bulan November. Karena dari sepengetahuan aku di instansi itu nggak cuma kalian aja nih yang mau magang, pasti banyak banget yang apply magang ke dia gitu. Dan kalau misalnya mau kesempatan diterimanya itu, kalian tuh apply dari jauh-jauh hari. Aku rasa itu yang kalian bakalan dilihat dulu gitu loh. Nah, selanjutnya kalau misalnya dokumennya udah disiapin, dan kalian udah make sure kalau misalnya kalian itu diterima di sana, udah dikonfirmasi, itu yang aku siapin itu kemarin aku cari informasi tentang instansi itu. Nah, instansi itu tentang apa, terus kalau misalnya itu produknya tentang apa aja, dan itu menurutku informasi atau wawasan dasar yang memang kalian harus ketahui sebelum kalian itu magang mandiri gitu loh. Jadi perlu banget untuk mengetahui tempat magang yang kita tuju sebelum kita magang. Ya masa kita mau magang tapi kita nggak tahu instansinya tentang apa, produknya tentang apa, nanti kesana gimana gitu loh. Iya, terus untuk ini soal ganggu kuliah nggak? Oh iya, ganggu kuliah. Kalau menurutku magang mandiri itu nggak ganggu kuliah ya, karena sepengetahuan aku kemarin juga aku magang mandiri pun di bulan Januari kan. Bulan Januari itu kan
bulan Libur liburan. semester. Nah, kalau misalnya teman-teman yang memang udah niat buat magang mandiri, aku rasa itu berarti teman-teman ngerasa bahwa itu membuat liburan teman-teman lebih produktif aja. Kalau misalnya buat ganggu kuliah, aku rasa sih enggak sih, karena memang lakuinnya pas waktu liburan gitu. Guys, jadi jangan ragu buat nyoba magang mandiri karena memang timeline itu pas lagi liburan. Iya. Tepat banget buat ngisi kekosongan. Nah, benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Winry Abadi dengan akun Instagram @winry_. Kriteria mencari tempat magang yang memberikan pengalaman dan terbukti bagus di mana tempatnya, yang bisa membuat keterima saat melamar kerja nanti, dan apa yang harus dilakukan, standar atau kemampuan yang harus dimiliki untuk bisa diterima di tempat tersebut. Kalau misalnya buat tempat magang yang ngasih pengalaman dan terbukti bagus di mana tempatnya, itu aku rasa itu balik lagi ke diri teman-teman masing-masing ya, karena menurut aku semua instansi itu bagus dan itu juga bisa ngasih pengalaman yang berbeda-beda, dan itu balik lagi ke diri teman-teman gitu loh, karena menurut aku pengalaman itu bisa didapat dari teman-teman sendiri. Gimana sih cara teman-teman itu buat mau ngembangin diri di instansi tersebut. Kalau misalnya teman-teman maunya gak mau berkembang, terus mau stuck di sana aja, apa pengalaman yang teman-teman dapat dari sana? Pasti pengalamannya ya itu aja gitu. Kalau misalnya aku ya, standar yang baik buat diterima itu adalah kita nunjukin diri. Kalau misalnya kita itu mau berkembang, kita itu mau nih menyerap segala informasi, segala wawasan yang ada di instansi tersebut. Masalahnya caper lah ya. Tapi jangan terlalu over ya. Kalau misalnya terlalu over itu, aku rasa bakalan bikin si pegawainya kayak gimana gitu. Kayak jangan, pokoknya caper tapi yang biasa aja, yang nunjukin kalau misalnya kalian itu bisa gitu loh bantu mereka gitu. Tapi caper itu penting banget loh ya, buat menunjukkan skill kita. Benar-benar nunjukin diri itu penting di sana ya. Oh iya, buat teman-teman juga nih, kalau mau cari tempat magang yang bagus, kita nggak perlu mencari tempat magang yang bagus, karena untuk mencari pengalaman itu nggak harus di tempat yang bagus. Semua itu kembali ke diri kita lagi. Benar-benar. Oh iya nih Kak, aku punya pertanyaan yang relate banget sama anak strict parents. Jadi gimana caranya buat ngedapetin restu? Buat dapetin restu, menurutku ya gini ya, cara dapetin restu itu kayak kita tuh kudu buktiin gitu loh. Kadang kan orang tua itu yang strict itu rata-rata kayak gak mau ngelepas anaknya, gak percaya sama anaknya. Gimana sih anaknya tuh kayak maunya stuck di sana aja gitu. Kita tuh harus buktiin kalau misalnya kita tuh bisa explore lebih banyak di luar sana gitu. Kita harus buktiin gimana kita itu bisa buat kembangin diri gitu loh. Nah, dan kita harus buktiin bahwa kembangin diri itu penting, karena kita akan gak selamanya sama orang tua kan. Kita juga akan terjun di dunia kerja, yang mana itu di dunia kerja itu pun semua lingkungannya itu baru buat dia, dan itu penting buat dia untuk mengetahui dunia luar gitu. Nah, mungkin kalau misalnya aku orang tuanya nggak strict banget ya, jadi kalau misalnya teman-teman aku ada yang strict itu kayak dia tuh berusaha, jangan maksa juga, berusaha buat memberikan kepercayaan kepada kasih kepercayaan gitu. Kalau misalnya kita tuh bisa gitu tuh, kayak gitu sih. Iya, kalau magang ini tujuannya baik juga sebenarnya untuk menambah pengalaman. Jadi kayak nggak mungkin banget buat ditolak oleh orang tua ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Eka Ayu Maftuhatul Jannah dengan akun Instagram @ekaayumj. Yang aku temui biasanya magang mandiri atau internship ada syarat minimal 1 tahun pengalaman. Bagaimana solusinya jika kita tidak punya pengalaman sebelumnya, tapi kita ingin lolos magang atau internship tersebut? Selanjutnya, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dari interview atau wawancara dari HR agar meyakinkan bahwa kita juga bisa nih menjalankan di posisi yang diinginkan? Jujur kalau misalnya buat magang yang ada minimal pengalaman 1 tahun, itu aku kurang tahu ya. Karena waktu pas aku kemarin apply di BSI itu nggak ada syarat minimal 1 tahunnya. Tapi kalau misal pun ada, dan kalau misal pun itu ditanyain kalau ketika kalian wawancara, itu make sure aja kalian itu buktiin kalau misalnya kalian yang tanpa pengalaman pun gak kalah sama yang punya pengalaman. Mungkin bisa dibuktiin dari sisi kalian bicara, terus sisi dari wawasan kalian tentang instansi tersebut. Aku rasa itu bisa jadi nilai positif buat kalian waktu diwawancara sama HR itu. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Lailatul Sarifah dengan akun Instagram @lailatulsarifah.
Dalam mengikuti independent internship, bagaimana cara kita berkontribusi semaksimal mungkin agar kita dapat memberikan impact yang luar biasa terhadap pencapaian kinerja organisasi maupun perusahaan tempat kita internship tersebut? Oke, buat ngasih impact yang gede ya buat perusahaan. Menurut aku ya, dari pengalaman aku, memang teman magang itu nggak banyak banget kerjaannya, nggak sebanyak pegawai. Karena memang kan kita Belajar. Iya, belajar di sana. Menurutku, cara kita bisa ngasih impactnya itu dengan kita mempermudah kakak-kakak pegawai aja, mempermudah kerjanya kakak-kakak pegawai, itu udah ngasih impact yang luar biasa buat mereka. Jadi waktunya mereka tuh kayak lebih disingkat gitu loh. Nah, dengan adanya bantuan kerjaan dari kita, jadi kakak-kakak pegawainya itu bisa memanfaatkan waktu yang tersisa itu buat ngelakuin hal lain. Nah, itu sama kayak kalau misalnya aku di BSI kemarin itu, kayak aku tuh juga bisa bantuin promosi produk-produknya dari BSI. Nah, dengan kita promosi, terus misalnya aja kita dapat nasabah, itu sudah means a lot buat mereka. Karena dengan adanya kita promosi dan dapetin nasabah, itu juga bisa bantuin profit buat mereka gitu. Kalau magang itu pasti kita harus berkontribusi, walaupun nggak besar, tapi yang penting bermakna bagi mereka. Benar, setidaknya kita tuh mempermudah kerjanya pegawai gitu loh. Lanjut pertanyaan dari Viko Rafid Muhaimin dengan akun Instagram @vikorm1. Ini masih bergantung sama pertanyaan sebelumnya nih. Jadi bagaimana cara mempersiapkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru saat memulai magang di perusahaan atau organisasi. Juga bagaimana cara mendapatkan nilai positif dan rekomendasi yang baik dari supervisor. Oke, kalau misalnya aku ya, selama aku magang di BSI kemarin itu, cara biar aku menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru itu dengan cara aku tuh berusaha buat aktif aja. Aku mau dilihat sama kakak-kakak pegawai. Aku mau aku dilihatnya sebagai orang yang aktif, orang yang mau menambah wawasan, orang yang mau mencari ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Karena kakak-kakak pegawai di BSI itu juga kemarin tuh pesan, selama kalian magang di sini itu manfaatin waktu di sini itu buat teman-teman semua di sini cari ilmu atau cari wawasan sebanyak-banyaknya. Karena mungkin dari wawasan yang kita dapat selama kita magang itu nggak akan kita dapat selama kita ada di perkuliahan kan. Nah, jadi itu memang benar-benar perlu dimanfaatin. Caranya gimana? Kita terlihat aktif, kita terlihat mau mengembangkan diri, kita juga terlihat kayak mau belajar gitu loh. Karena dengan kita kelihatan kayak mau belajar, pasti kakak-kakak pegawainya tuh kayak kelihatan welcome sama kita gitu. Nah, itu waktu kita mau nunjukin. Terus juga ya, jangan kita mau nunggu diajak bicara. Kita harus memulai pembicaraan terlebih dahulu karena memang kita yang butuh kan di sana. Kita yang baru juga. Kita yang baru. Jadi setidaknya kita yang mau kenalan, kita yang mau minta pekerjaan gitu-gitu. Iya, jadi harus dimulai dari kita dulu. Jangan menunggu atasan ya kayak. Benar. Jangan menunggu atasan kita ngomong ke kita gitu. Nah, terus cara mendapatkan nilai positif ya. Sejujurnya kemarin waktu di BSI itu kita dikasih tahu nih, siapa yang mau dapat nilai positif atau siapa yang memang mau dianggap, bukan mau dianggap sih, kayak siapa yang mau nilai lebih dari kita. Itu caranya kalau di BSI itu kan memang setiap harinya mungkin ada target ya, ada target nasabah. Nah, itu dari kita itu, dari teman-teman itu kayak dipesanin siapa tuh dari teman-teman magang yang berhasil dibuat nasabah itu buka rekening di kita atas promosinya yang kita lakuin, itu bakal dapat nilai positif dari mereka. Itu kemarin dikasih tahu sih sebenarnya dari BSI gitu. Jadi kriteria untuk mendapatkan itu beda-beda ya kayak. Beda-beda di setiap instansi. Kebetulan di BSI itu kayak cari nasabah buat buka rekening gitu loh. Udah nggak kerasa ternyata kita udah menjawab pertanyaan terakhir nih teman-teman. Tapi aku ada pertanyaan tambahan nih. Kak Lucy dulu magang itu alur tahapan step by stepnya gimana tuh Kak? Hingga akhirnya keterima magang. Oke, step by stepnya yang pertama, kayak yang tadi ya, buat persiapan magang yang pertama aku pastiin dulu karena memang aku tertarik di dunia perbankan. Jadi dan especially di BSI ya, aku memang tertarik banget di dunia perbankan, especially BSI. Aku make sure bahwa BSI kantor cabang yang memang aku mau apply itu nerima teman magang atau enggak. Dan setelah aku pastiin, aku siapin dokumennya dan memang benar-benar aku big thanks buat HMJA yang udah benar-benar bisa membantu mahasiswa kayak aku ini buat nyiapin dokumen magangnya itu mudah, karena itu HMJA kan udah nyertain template-nya kan, kita cuma ngisi aja, terus tanda tangan pun itu
udah dari HMJA ya kan, udah dibantu sama HMJA, jadi Itu kita bantu banget ya kak ya. benar-benar bantu, kayak kita cuma ngisi template proposalnya aja. Nah terus setelah itu aku nunggu konfirmasi setelah aku apply, karena memang kan BSI di yang tempat aku magang itu mintanya hard file, jadi aku memang datang buat ngasihin filenya, kemudian nunggu konfirmasi aja dan udah diterima gitu. Wah, ternyata Kak Lucy pengajuannya melalui HMJA ya. Jadi aku sekalian mau ngingetin buat teman-teman yang mau atau bahkan akan magang mandiri. Jadi HMJA FEB UNED punya agenda Kui Magang yang ditujukan untuk membantu teman-teman S1 akuntansi dalam pengajuan proposal, surat pengantar dan juga permohonan surat rekomendasi untuk keperluan magang nih guys. Jadi buat kalian yang kepo dan pengen tahu banget mengenai Kui Magang, bisa langsung cek IG @hmja_uned ya guys. Dari obrolan kali ini kita dapat insight baru nih teman-teman, bahwa magang mandiri ini dilaksanainnya di waktu liburan ya guys. Jadi nggak bakal ganggu waktu kuliah kalian, justru dijadiin waktu yang produktif buat mengisi liburan ya kak ya. Juga terkait info magang juga udah banyak banget bertebaran di internet, dan bahkan HMJ juga menjadikan tempat untuk kita mengetahui info magang tersebut. Jadi kalian harus pinter-pinter sendiri mencari informasi magang. Juga kalian harus pastiin tempat yang ingin kalian tuju itu sudah sesuai dengan tujuan kalian atau belum tuh. Jadi nggak usah minder ataupun nggak percaya diri. Benar. Jadi harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, kita gimana cara dapat pengalaman dong? Terakhir nih, mungkin dari Kak Lucy ada pesan-pesan buat teman-teman lekat di rumah nih. Jadi buat teman-teman di sini semua yang memang mau keinginan buat magang mandiri ataupun masih memang belum punya keinginan buat magang mandiri, monggo dicoba aja. Ini tuh ajang buat kalian nerima ilmu tentang dunia kerja yang memang kalian tuh nantinya pasti akan terjun di dunia kerja, dan ilmu tentang dunia kerja kayak gimana cara pegawai itu kerja, gimana cara pegawai itu komunikasi, itu aku rasa itu gak akan kalian dapat selama kalian mengikuti perkuliahan gitu. Dan ini nggak ada ruginya buat dari aku, dari pengalaman aku sih itu nggak ada ruginya buat aku apply magang mandiri gitu. Tuh guys, jadi jangan lupa untuk ikut magang mandiri dan jangan lupa kepoin Instagram @hmja_uned untuk info lebih lanjut mengenai Kui Magang. Aku rasa udah cukup nih bincang-bincang kita di Lekat 7.0 kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Aku Rifki Muti Santoso selaku moderator dan aku Lucy Syafira selaku narasumber. Sampai jumpa di Lekat selanjutnya. Bye bye.